Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pengoperasian spektrofotometer serapan atom analitik JENA. Nah, tampilan pertama pada saat kalian membuka spektrofotometer serapan atom analitik JENA akan ditampilkan user ID. Nah, kalian bisa pilih LAI, kemudian masukkan PIN-nya. Kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul tampilan pertama dari spektrofotometer serapan atom analitik JENA dengan seri NOV AA300. Yang akan kalian lakukan adalah klik flame, kemudian kalian pilih method development. Nah, untuk kalian bisa mengakses software ini, kalian pilih simulation, lalu kalian klik OK. Pada saat kalian real praktek menggunakan spektrofotometer serapan atom di lab AI, nanti kalian tidak perlu memilih simulation, jadi cukup method development lalu klik OK. Jadi sekarang pilih simulation dulu, baru klik OK. Oke, tampilannya kalian akan melihat ada langkah-langkah atau method development step yang harus kalian setting di spektrofotometer serapan atom ini. Yang pertama akan kalian klik adalah atau kalian setting, kita pilih spektrometer. Oke. Kemudian kita pilih logam yang akan kita analisis. Di sini kita klik, misalnya kita akan menganalisis logam Cu, kita pilih klik Cu. Di sini ada yang harus kalian setting yaitu current atau arus, kemudian ada slit dan ada line atau panjang gelombang dari logam Cu. Nah, informasi tentang current, slit dan main line ini ada di cookbook. Maka kita buka cookbooknya. Kemudian kita pilih info. Nah, di info ini kita pilih logam Cu. Setelah itu, informasi tentang current, slit, dan mainline ini ada di spektrometer. Kita lihat, mainline ini adalah panjang gelombang dari logam Cu adalah 324,8. Kemudian ada slit width itu 1,2 dan HCl current-nya atau arusnya itu adalah 3. Informasi ini akan kita setting tadi di method development step spektrometer. Jika sudah mengetahui informasinya, kita kembali klik OK. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi sebelumnya. Lalu kita klik change. Kemudian kita aktifkan lampu Cu-nya di HCl exposition. Lalu kita slit current dengan mainline-nya sesuai dari informasi di cookbook tadi. Slitnya 1,2 nanometer, kemudian current-nya 3. Jika di cookbook current-nya 4 atau 5, kalian bisa setting. Kita kembalikan lagi. Kemudian mainline-nya atau panjang gelombang Cu berdasarkan cookbook adalah 328,8, maka kalian akan pilih yang ini. Setelah selesai, kita akan kembali ke klik OK, kita akan kembali ke aplikasi sebelumnya. Oke, kita set tadi current-nya 3, slit width-nya 1,2 dan mainline-nya 324,8. Kita bisa lihat di sini karena kita sudah mengaktifkan lampu, maka lampunya ini di Cu akan tertulis aktif. Lalu langkah selanjutnya kita akan klik energi gain. Apa itu energi gain? Ini untuk memaksimalkan lampu katoda tadi. Kita klik energi gain. Kemudian kita lihat EHT-nya, extra high tension-nya. Extra high tension untuk masing-masing logam itu harus kurang dari 350 volt. Oke, kalau misalnya lebih dari 350 volt, ini akan dibantu oleh guru untuk men-setting dari lampu katoda tersebut. Coba kita klik AGC-nya, kita lihat apakah EHT-nya di bawah 350. Jika EHT-nya di atas 350 volt, maka kalian tidak bisa lanjut ke aplikasi selanjutnya.
Karena ini simulasi, kita anggap bahwa EHT-nya itu sudah di bawah 350 volt. Maka kalian bisa klik OK. Lanjut, setelah kita setting spektrometer, kita lanjutkan dengan mengklik calibration. Di calibration ini, kita akan memilih condition. Kita pilih standar calibration dulu. Kemudian klik condition. Ini sini ada number of standar. Nah, di sini kalian harus setting jumlah standar yang kalian buat. Jumlah standar ingat tidak termasuk belangko. Jadi jumlah standarnya biasanya itu terdiri dari 5 standar, ingat tidak termasuk belangko. Jadi kalian bisa setting di sini. Setelah men-setting jumlah standar, kita lanjutkan dengan mengklik tabel. Nah, di tabel ini kita lihat sini ada K0. Ini adalah deret standar yang kalian buat. 0 atau 0 itu tidak termasuk deret standar, tapi dia adalah konsentrasi terendah. Jadi deret standarnya adalah standar 1 sampai 5, sehingga jumlahnya tadi di condition adalah 5. Jadi kemudian kalian set konsentrasi dari deret standar kalian, misalnya 0,5, tinggal klik 2 kali, kemudian klik konsentrasi yang akan diubah, kita del, kita ketik 0,5, enter, satuannya sudah ppm atau miligram per liter, klik OK. Lanjut dengan konsentrasi selanjutnya, konsentrasi standar 2, kita del, kita 1, enter, oke. Kemudian standar 3, konsentrasinya 2 ppm, enter. Setelah selesai mengisi konsentrasi dari larutan standar, maka setting calibration sudah selesai. Kita klik OK. Kemudian kita masuk kembali ke metode development step. Langkah selanjutnya setelah calibration, kita akan klik sampel. Sampel ini adalah tempat di mana kita memasukkan larutan standar yang kita setting di calibration yang tadi. Oke, kita harus kosongkan dulu tabelnya. Dengan cara klik table, kemudian pilih ini table, lalu kita langsung klik OK, maka tabel kita ini akan kosong. Lalu kita akan mulai isi dengan deret standar yang kita sudah setting tadi. Caranya klik change, kemudian kita pilih calibration, ini sampel, kita pilih calibration, kemudian klik auto zero, kemudian kita klik OK. Di sini akan muncul larutan deret standar, konsentrasi deret standar yang kita setting di calibration tadi. Lalu setelah kita masukkan deret standar, kita akan memasukkan sampel yang kita ukur dengan cara klik di baris bawah setelah standar terakhir, kemudian kita klik change, kemudian kita tuliskan nama sampelnya, misalnya Simplo. Kemudian jangan lupa setelah deret standar, jika kita ingin mengukur sampel, maka kita harus auto zero atau dienolkan alatnya. Lalu kita klik next, kemudian kita masukkan sampel yang kedua, misalnya Duplo. Dan jangan di auto zero, karena Simplo dan Duplo itu berasal dari sampel yang sama, jadi tidak perlu dinolkan kembali. Lalu setelah selesai, kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah selesai, kita harus lakukan locking area untuk membatasi pengukuran mulai dari belangko sampai ke Duplo.
Oke, kita klik, kita akan mengukur 0 sampai nomor 8. Maka working area yang akan kita setting, kita delete dulu. Kita setting 1 sampai nomor 8. Kita lihat di sini akan dibatasi pengukuran sampai ke duplo. Jadi setelah pengukuran duplo tidak akan ada perintah lagi dari alat untuk mengukur. Selanjutnya, setelah working area, kita pilih final action. Kita checklist keduanya. Apa maksud dari final action ini? Pada saat kita selesai melakukan pengukuran, maka lampu katoda itu akan otomatis mati dan api itu juga akan otomatis mati. Oke, kita klik OK. Setelah selesai di sini, di setting di bagian sampel, maka kita akan lakukan klik OK. Kita akan kembali lagi ke method development step, akan melakukan ke langkah selanjutnya adalah flame. Spectrometer, calibration, sampel, lalu kita akan masuk ke flame. Di flame ini kita akan menyalakan api. Pada saat Ibu mengklik ignite flame itu menyalakan api, ini selanjutnya akan muncul video tentang cara menyalakan api atau memperlihatkan bagaimana api di AS itu akan bisa menyala. Nah, kita akan nyalakan flame-nya. Oke, tunggu nanti akan terlihat tuh. Setelah kalian melihat bagaimana di spektrofotometer bisa api menyala, maka setelah menyalakan api, kita lanjut dengan flame optimization. Di flame optimization ini tujuannya adalah kita ingin mencari absorbansi terpekat atau absorbansi tertinggi yang bisa dibaca oleh alat dengan menggunakan larutan Dirac standar terpekat. Untuk mengetahui absorbansi tertinggi yang bisa dibaca oleh alat, ini kita harus mengatur fuel optimization dan burner rate-nya. Jadi kita harus atur fuel dan burner rate-nya. Ibu akan memperlihatkan video tentang bagaimana proses menentukan absorbansi maksimum pada spektrofotometer serapan atom. Masukkan deret standar yang konsentrasi yang tertinggi, kemudian kita lihat absorban maksimalnya. Kalau kita cek sampai mendapatkan maksimal dengan cara mengatur fuel optimization-nya, nah, bertahap ya, tambahkannya. Kita lihat absorbannya, kalau naik ya berarti masih belum maksimal. Oke, kita tambahkan lagi. Kalau ini menurun berarti nilai fuel optimization-nya yang tadi. Nah, kemudian burner head-nya juga kita atur ya. Kita naikkan dulu tahap juga. Kalau ini nilainya berkurang berarti yang tadi yang maksimalnya. Nah, setelah ini mendapatkan absorban yang maksimal, kita lepas. Setelah kita melakukan flame optimization yang ada di setting flame ini, maka langkah selanjutnya kita akan kembali ke method development step dengan memilih sampel.
Nah, di sampel ini kita akan langsung melakukan pengukuran dengan cara siapkan larutan standar dan sampel yang akan kalian ukur, kemudian kalian tinggal klik Start, kemudian pilih Start a new report file, kemudian pilih OK. Di sini akan muncul perintah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, dip into wash solution, maka masukkan larutan blanko atau larutan wash solution ke dalam selang pipa kapiler, kemudian kalian klik OK. Tunggu perintah selanjutnya sebelum kalian memasukkan selang ke dalam larutan berikutnya. Lalu ada perintah dip into K0 atau 0 ppm, maka selang pipa kapiler dari spektrofotometer serapan atom kalian masukkan ke dalam blanko. Kalian baru klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nanti akan ada perintah selanjutnya, masukkan ke sandar 1 yang konsentrasinya 0,5, maka selang pipa kapiler dari AS kalian masukkan ke standar 1. Kalian klik OK. Kemudian ada perintah masukkan ke larutan standar keempat dengan konsentrasi 3 ppm. Masukkan selang pipa kapiler AS ke dalam larutan standar keempat 3 ppm, lalu kalian klik OK. Di sini akan terlihat grafik dari daerah standar kalian. Masukkan kembali ke larutan standar 5 dengan konsentrasi 4 ppm, lalu klik OK. Pada saat kalian selesai memasukkan larutan daerah standar, kalian akan diperlihatkan kurva kalibrasi dari larutan daerah standar kalian. Ini regresinya. Persyaratan dari larutan standar itu regresinya harus 0,9999. Jika dalam simulasi ini hanya dimunculkan 0,96 karena ini hanya semacam simulasi saja. Setelah selesai, untuk melanjutkan pengukuran sampel, kita akan klik OK. Kemudian nanti akan ada perintah selanjutnya yang harus kalian ikuti. Masukkan kembali ke larutan wash solution supaya untuk membilas pipa kapiler dari spektrofotometer serapan atom. Masukkan selangnya ke dalam wash solution atau larutan air suling. Oke, kemudian masukkan selang pipa kapiler ke dalam larutan Simplot. Kita klik OK. Bisa dilihat di sini bahwa konsentrasi sampel itu bisa ditunjukkan dengan garis berwarna merah ini. Oh, menunjukkan bahwa sampelnya berada di range daerah standar, di antara range daerah standar. Kemudian ada perintah lagi, masukkan ke dalam sampel duplo. Lakukan hal yang sama seperti Simplot. Klik OK. Oke.
Karena kita sudah melakukan working area di awal, maka pada saat selesai pengukuran duplo, maka tidak akan ada perintah lagi dari si spektrofotometer serapan atom. Kita bisa lihat datanya, bisa kita klik tabel-tabel ini untuk bisa melihat secara jelas data dari pengukuran kita tadi. Oke, di sini tinggal kalian mencatat absorbansi dari larutan standar dan sampel yang telah kalian ukur. Yang dicatat adalah absorbansinya. Kemudian kalian lakukan pengolahan data yang ada pada video tutorial selanjutnya. Setelah selesai, setelah selesai dicatat datanya, kita klik OK. Kemudian akan kembali ke tampilan method development step. Kemudian kalian pilih exit. Kemudian ada pernyataan save parameter no. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.